Bab 36, 37, dan ke-38. Awalnya, Yvonne mengantarkan Harvey pulang dengan Bentley-nya. Namun ada kemacetan di jalan. Oleh karena itu, Harvey mengeluarkan sepeda listriknya dari bagasi dan pulang mengendarai sepeda. Tetapi sepeda listriknya rusak dan dia jatuh ke saluran pembuangan. Sekarang dia cukup menyedihkan dan kikuk. Harvey akan mandi dan berganti pakaian. Tetapi Cecilia melihatnya. Dia tertawa dan berkata, "Akhirnya muncul juga orang yang kita bicarakan. Ini dia sih tidak berguna. Harvey, kau jatuh ke toilet? Bau sekali." Harvey tidak ingin diganggu olehnya. Dia meletakkan kantong plastik besar di tangannya ke sudut ruang tamu dan menuju kamar mandi. "Harvey, beraninya kau pulang? Pikirmu ini hotel? Kau pikir bisa datang dan pergi sesukamu?" Pada saat itu, Lillian mendengar keributan. Saat dia keluar, ekspresi wajahnya tidak menyenangkan. "Jika bukan karena pecundang ini, mana bisa kontribusi Mandy direnggut oleh Zack? Itu karena kesialan dari orang ini." Cynthia juga keluar dari kamar tidur. Dia melototi Harvey dan berkata, "Harvey, kotor sekali. Kau tidak mengganti sepatu saat masuk. Kau malah mencemari udara kami. Kau masih ingin tinggal di sini? Jika tidak, pergilah." Harvey memandang ibu mertua dan saudara iparnya dengan tenang. Dia tidak ingin mengatakan apapun. Jika dia ingin marah karena mereka, dia pasti sudah dipenuhi dengan amarah yang dalam selama 3 tahun terakhir. Pada saat itu, dia tidak ingin membicarakan semua omong kosong itu. Dia berjalan menuju Mandy. Awalnya, ekspresinya datar. Setelah dia melihat wajah cantik Mandy, hatinya luluh. Dia berkata dengan malu-malu, "Sayang, bukankah kau bilang bahwa perusahaanmu membutuhkan $800.000 aku?" Cecily mencibir. "Bahkan si suami yang tidak berguna mulai belajar untuk memperhatikan istrinya begitu." Cecilia langsung menyela Harvey. "Kau bukan hanya orang yang tidak berguna, tapi kau juga tidak tahu malu. Kau tidak memiliki kesadaran diri. Bisa-bisanya membuka topik yang begitu menyakitkan. Suami yang lain pasti akan mengumpulkan semua uang yang dibutuhkan ketika mereka tahu bahwa istri mereka membutuhkan uang meskipun mereka harus menggunakan semua harta miliknya. Tapi lihat dirimu. Kau sangat miskin sehingga tidak dapat memiliki $1 pun. Teganya kau mengungkitnya. Jika aku jadi kau, aku akan segera melompat dari gedung lantai 3. Apa artinya hidup? Benar-benar pria pecundang." Mendengar betapa buruknya Cecilia memarahi Harvey, Mandy menjadi sedih. Dia lalu berkata, "Cecilia, sudahlah. Bagaimanapun Harvey yang menyelamatkanku saat aku ditangkap oleh Don kemarin. Aku kasihan padanya. Mandy, kau terlalu baik dan ramah. Jika aku jadi kau, aku akan menceraikannya sejak lama. Dia tidur di ruang kerja selama dia menikah denganmu. Kau berdua bahkan tidak pernah berbagi kamar tidur. Aku hanya tidak tahu kenapa bisa kau menghadapi pria tidak berguna ini setiap hari. Jika aku jadi kau, aku akan muak bahkan dengan meliriknya. Kau tahu itu. Kau bisa menanggungnya." Benar. Angel menggemakan apa yang dikatakan Cecilia di sampingnya. "Mandy, jangan bilang kalau kau tersentuh karena dia menggantikanmu sebagai sandera saat kemarin. Dengarlah, si brengsek ini jahat dan licik. Mungkin dia telah bersekongkol dengan Don sebelumnya hanya untuk membodohimu dan untuk mendapatkan belas kasih melalui penipuan. Jika tidak, mengapa Don melepaskannya dengan mudah?" Bab 37. Tepat sekali Cecilia dengan cepat menggemakan apa yang dikatakan temannya. Sangat mungkin Harvey melakukan hal seperti itu. Dia tidak berguna sementara Don menjadi bangkrut. Sangat mungkin mereka berdua akan berkonspirasi satu sama lain. Jika tidak, bagaimana bisa Harvey aman dan baik-baik saja sekarang? Kau bisa jelaskan? Cecilia? Angel? Cukup. Akhirnya Harvey tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah maju dan menatap kedua wanita di depannya dan merendahkan. Tak bisa disangkal baik Cecilia maupun Angel sama-sama mempesona. Salah satunya seksi dan menarik, sementara yang lain imut dan cantik. Meskipun mereka tampak dingin dan marah sekarang, mereka masih cukup menawan dan menggemaskan. Menyadari bahwa Harvey sedang menatapnya, Cecilia merasa jijik. Pria tidak berguna ini. Beraninya dia memandangi sahabat istrinya. Dia benar-benar brengsek.
Kurasa aku sudah memberitahumu sebelumnya. Perusahaan istriku membutuhkan $800.000. Jika aku dapat memberikan uang sebanyak itu, kau akan berlutut di depanku dan menganggapku ayahmu. Benar begitu?" Harvey menatap Cecilia dan tersenyum bahagia. "Ya, aku bilang begitu." Cecilia tiba-tiba berdiri. Dia hampir menabrak dada Harvey. "Ya, ambil uangnya sekarang. Jika tidak bisa, kau harus berlutut di depanku dan menganggapku ibumu." "Betul. Jika kau bisa memiliki uang sebanyak itu, aku akan memanggilmu sebagai ayahku juga." Angel yang berada di samping mereka tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia berdiri dan dipenuhi rasa penghinaan. "Baik, aku pasti akan menjadi ayahmu sekarang." Harvey mengambil kantong plastik di sudut. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya dan semua buntalan uang kertas jatuh ke lantai dengan cepat. Pada saat itu, seluruh villa menjadi sunyi dan senyap. Buntalan uang kertas ditumpuk di ruang tamu seperti batu bata. Itu tampak seperti gunung kecil dan pemandangan itu cukup menakutkan. Ini. Mandy dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sangat tercengang sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sesaat. Ini tidak palsu." Lillian begitu kaget di hadapan uang-uang. Dia mengambil beberapa tumpukan dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, amarahnya menghilang perlahan. Di sisi lain, Cynthia langsung ternganga. Meskipun dia dilahirkan dalam keluarga besar, kenyataannya adalah dia belum pernah melihat $800.000 ditumpuk seperti itu di depannya sebelumnya. Bab 38. Kedua sahabat Mandy, Cecilia, dan Angel sangat ketakutan sehingga kaki mereka gemetar. Mereka melihat $800.000 di depan mata mereka. Dampak yang kuat yang diberikan kejadian itu sungguh tak terbayangkan. "Putri-putriku yang baik, kalian bisa panggil aku ayahmu sekarang," Harvey berkata sambil bertepuk tangan dan tersenyum tipis. Saat itu, Cecilia menarik napas dalam-dalam. Dia memulihkan akalnya dari keheranan besar barusan. Dia kemudian berasumsi dan dia berkata dengan nada menghina, "Harvey, jangan kau kira aku tidak menyadarinya. Mandy yang memberimu uang saku selama 3 tahun ini. Kau benar-benar orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kau bisa memiliki $800.000? Aku yakin kau tidak mendapatkannya melalui cara yang baik dan legal." Mendengarkan itu, Mandy juga sedikit mengernyit. Dia meraih tangan Harvey tanpa sadar menyeretnya ke kamar tidur. Harvey bingung. Ini adalah pertama kalinya Mandy menarik tangannya atas keinginannya sendiri setelah menikah selama bertahun-tahun. Mandy kemudian menutup pintu rapat-rapat. Dia berbicara dengan lembut. "Harvey, katakan yang sebenarnya. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan bilang kalau kau mencurinya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan jika kau mau, aku tidak akan berani melakukan hal buruk begitu. Aku meminjamnya dari salah satu teman sekelas," ucap Harvey menghela nafas. Malam sebelumnya, dia mengklaim bahwa dia adalah CEO York Enterprise, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Jadi sekarang dia juga tidak perlu mengatakan hal itu. Selain itu, Harvey telah mempertimbangkannya dengan baik. Jika Mandy tahu tentang identitas aslinya, mungkin itu bukan hal yang baik. Hubungan di antara mereka mungkin akan jauh lebih rumit. Harvey tidak ingin Mandy menerimanya karena identitasnya. Ia berharap suatu hari Mandy bisa menerima dirinya sebagai manusia biasa. Teman sekelas? Teman sekelas macam apa? Mandy mengerutkan kening. Kita sudah lama menikah satu sama lain. Aku tidak pernah melihat teman sekelasmu menelpon. Jangan pikir aku tidak menyadarinya. Kau pernah ingin meminjam uang dari temanmu untuk pergi menemui dokter. Kau melakukan beberapa panggilan, tetapi tidak ada yang peduli tentangmu. Harvey kesal. Memang benar. Saat dia kehilangan statusnya sebagai pewaris Yorks, dia memahami kekejaman dunia dari orang sekitarnya. Yang disebut teman-teman dari masa lalunya memperlakukannya sebagai semacam musibah. Setelah mereka menerima panggilannya, mereka bahkan enggan meladeninya dan bersikap asal-asalan. Beberapa dari mereka bahkan memblokir kontaknya. Harvey sangat emosi dan memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit. Dia berjalan beberapa langkah. Ketika sampai di pintu kamar tidur, dia berbalik dan berkata, "Itu teman sekelasku di universitas dan dia sedang berinvestasi.
Aku memberinya bantuan di masa lalu. Sekarang dia meminjamkan uang sebagai kompensasi. Ambil saja uangnya dan gunakan. Bantuan apa yang dia dapat darimu? Mandy dipenuhi tanda tanya. Harvey mengejek dirinya sendiri. Apa kau tidak tahu kemampuanku? Ketika aku belajar di universitas, aku selalu melayani ahli waris kaya yang tinggal di asrama yang sama denganku. Aku menyajikan makanan untuk mereka, bahkan membantu mereka mencuci pakaian dan memasak untuk mereka. Tentu saja itu adalah semacam kerja keras walau aku tidak menyebutnya selama ini. Saat Harvey mengatakan hal itu, Mandy mempercayainya. Itu karena Harvey memang cukup pandai melakukan pekerjaan rumah. Jika dia benar-benar melayani ahli waris kaya dengan baik, masuk akal jika ahli waris kaya tersebut meminjamkan sejumlah uang. Tetapi mendengar hal itu dari Harvey, Mandy sedikit kesal. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, "Jangan khawatir. Ketika perusahaanku kembali berdiri, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu secepatnya." Baik. Harvey tidak menolaknya. Jika dia mengklaim bahwa dia tidak harus mengembalikan uang kepadanya, Mandy akan curiga dan dia tidak bisa menjelaskannya kepadanya. Ketika dia kembali ke ruang tamu, Angel dan Cecilia telah pergi. Mereka mungkin merasa sulit untuk menanggungnya jika mereka memanggil Harvey sebagai ayah mereka. Cynthia bermain-main dengan uang itu dan melemparkannya ke sana-sini dengan penuh semangat. Dia seperti sedang bermain dengan mainan. Lillian telah menenangkan dirinya sekarang. Dia duduk di sofa dengan tenang dan meminum tehnya. Melihat Harvey kembali ke ruang tamu, Lillian tertawa dan berkata, "Jangan mengira kau bisa membuat keluarga kami mendengarkanmu karena kau beruntung dan berhasil meminjam $800.000. Kamu cuma orang brengsek yang beruntung. Kuberitahu ya, aku tidak bercanda. Jika bukan karena orang yang tidak berguna sepertimu, Mandy tidak akan direndahkan di keluarga Zimmer hari ini." Harvey tercengang. "Aku telah meminta mereka untuk memberi istriku kontrak yang ditandatangani. Mana mungkin dia direndahkan?" Mandy keluar dari kamar tidur. Dia berkata dengan lembut, "Bu, sudahlah. Itu bukan salah Harvey, kakek memang tidak adil." Lillian berkata, "Mana mungkin aku tidak menyalahkannya. Jelas-jelas kaulah yang membawa kembali kontrak $50 juta. Tapi bagaimana dengan konsekuensinya? Kalau sudah soal urusan kakek, itu menjadi kontribusi si brengsek, Sak. Dia menyatakan bahwa dia menahan penghinaan dan mengalami kesulitan karena itu. Mandy, kau memang bisa menahan itu, tetapi aku tidak bisa. Harvey, dengar ya. Jika bukan karena menantu yang tidak berguna dan menumpang sepertimu, tidak mungkin keluarga Zimmer dan keluarga Zack berani menindas Mandy. Biar ku peringatkan kau. Jika kau tidak ingin tinggal di sini lagi, pergi dan selesaikan prosedur perceraian besok. Tanpamu, mungkin bisnis Mandy bisa berkembang lebih mulus dan lebih baik. Mungkin dia bahkan bisa menemukan suami yang lebih baik." Harvey mengerutkan kening dan berkata, "Bu, kau pernah memilih Xander untuk Mandy sebelumnya. Sepertinya dia juga tidak sebaik itu. Apa urusanmu mengingatkanku menantu macam apa yang akan aku pilih? Jika kau mampu, pergi dan minta pada kakek Zimmer untuk merubah pikiran. Jika kau memang benar-benar sebaik itu, aku akan membiarkan kau tinggal di rumah ini." Lillian mencibir. Harvey berpikir sejenak. "Bagiku, Zack tetap tidak bisa mendapatkan kontraknya.